Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Bogor Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari ini melemah 0,48%, tutup di 7569,85. Candlenya masih lower high lower low dan sebenarnya kondisi atau closing hari ini seperti yang saya harapin sih ya. Ada pantulan, ada di sini candle hari ini meninggalkan jejak shadow bawah setelah tes sekitar area 7500-an, tapi ya agak ke bawah dikit lagi juga nggak masalah sih. Dengan begini terbuka peluang dalam waktu dekat, mudah-mudahan di minggu ini ya ada pola-pola pembalikan, jadi makin besar probabilitasnya skenario sideways di 7449 sampai 7911 gitu sih ya. Mudah-mudahan sih seperti itu, dan mudah-mudahan nggak turun ke bawah 7449. Kalau ke bawah 7449 ya udah 7300 7200 gitu ya. Jadi candle hari ini candle dengan body dan shadownya, body merah dengan shadow yang lebih gede sih daripada bodinya ya. Jadi meninggalkan shadow bawah yang lebih panjang dibandingkan bodinya. Mudah-mudahan ini tanda awal dan dilanjutkan tanda-tanda positif atau optimis besok di hari Kamis dan Jumat di sisa minggu ini ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kurang lebih gitulah ya. Sisanya masih sama ceritanya sih IHSG-nya dengan yang kemarin-kemarin sih. Lanjut kita bahas saham yang masih atau tetap masih ada di dalam watchlist. Yang pertama, Astra. Astra ini strategi yang ada di rekomendasi terakhir sih kemarin ya. Dan kemudian nyamperin order belinya maksudnya itu hari ini. Order belinya di 5100, hari ini low di 5050. Jadi harusnya udah dapat barang lah ya. Mudah-mudahan sih lancar ke target 5850. Jadi di hold dulu selama nggak tutup di bawah 4900 masih aman. Kemudian HMSP yang kedua, ya HMSP strateginya masih tetap seperti yang sebelum-sebelumnya sih ya. Jadi buat yang udah punya barang ini disimpan, dan strategi yang kemarin itu kan area belinya atau order belinya di dua harga ya, 705 dan 670. Jadi tetap diantriin di 670 nya, stop lossnya kalau tutup di bawah 640. Jadi hari ini belum dapat barang yang di 670, diantriin dulu aja. Berikutnya Indi, strategi beberapa hari yang lalu, dan dari kemarin sih udah dapat barang harusnya ya, atau terakhir muncul kemarin sih kayaknya, dan harusnya sih udah dapat barang, paling enggak setelah-telatnya hari ini dapat barang. Dan ya ada pantulan setelah tes area hijau-hijau, dan area belinya tuh kemarin 1535 1540, hari ini tutup 1575, berarti floating profit dikit. Di hold dulu selama nggak tutup di bawah 1430 masih aman, dan mudah-mudahan lancar ke target 1940 ya. Lanjut ada INKP, strategi beberapa hari yang lalu, strategi kemarin sih ini. Strateginya adalah beli ngantri di 8125. Jadi kalau misalnya kemarin belum dapat, hari ini seharusnya dapat karena tutupan di 8125 dan sempat turun sampai ke 8100. Stop lossnya INKP cukup kalau tutup di bawah 7950 nggak masalah sih, atau kalau bisa sedikit lebih toleran ya di bawah 7800. Kalau kejauhan di bawah 7950 nggak masalah ya. Kemudian saham berikutnya ada ISAT. Saham yang masuk ke dalam rekomendasi tanggal 30 Oktober, strateginya ngantri di 2280 2300. Belum dapat barang sih, low-nya baru 2310. Tadi sempat naik terus ternyata pas tutupan di 2320 ya. Ya udahlah.
Ini isat kalau misalnya masih minat ngantri di 2280 misal, dan besok misalnya dapat barang, stop lossnya pasang ya di 2150 atau lebih bawah, atau tungguin tutup di bawah 2160 baru cut loss, nggak masalah. Strateginya sih sebenarnya gitu, stop lossnya kalau tutup di bawah 2160, karena kalau tutup di bawah 2160 ini ada change of character, jadi tren atau strukturnya udah nggak uptrend lagi gitu ya. Lanjut ada GSMR. Ini juga saham yang masuk ke dalam rekomendasi tanggal 30 Oktober. Strateginya ngantri di 4720. Stop lossnya di 4600. Belum dapat barang sih ini ya. Jadi di antriin dulu nggak masalah sih. Kalau misalnya masih minat incer GSMR. Tapi kalau misalnya nggak dapat barang terus sempet naik sampai ngetes 5000 atau deket-deket itu, dihapus aja ya order belinya itu. Terus mapa strategi yang masuk ke dalam rekomendasi tanggal 30 juga sih, 30 Oktober. Strateginya ngantri di 935, stop loss di bawah 885. Nggak dapat barang juga karena low-nya baru 940 nih. Hari ini kanalnya inside par. Kemudian targetnya itu ada di 1100. Jadi saya masih tetap ngarep dapat di 935. Itu sih ya. Mudah-mudahan dikasih. Lanjut PTBA. Hari ini melemah tipis 0,4% kanalnya outside bar. Kenal dengan bodi kecil dan shadow atas bawahnya jauh lebih besar atau panjang daripada bodinya. Dan masih aman disimpan buat yang udah punya barang selama nggak turun dan tutup di bawah 2760 ya. Terus ada Sido. Sido masih main pinggir jurang nih. Low-nya hari ini 600, jadi selama nggak tutup di bawah 600 di hold dulu, disimpan dulu Sidonya ya. Itu sih. Kemudian lanjut ada Telkom. Nah, Telkom sebenarnya dari kemarin-kemarin juga masih masuk ke dalam watchlist ini ya. Cuman biar nggak kepanjangan aja di skip dulu karena masih di situ-situ aja. Nah, ini Telkom disimpan masih aman selama nggak tutup di bawah 2700, dan yang belum punya Telkom kemudian minat beli silahkan boleh dibeli ya. Stop lossnya tuh kalau tutup di bawah 2700. Memang yang jadi masalah naiknya kapan, nyampe targetnya kapan, maksudnya itu nggak tahu. Tapi ini setupnya bagus, ada CB1 nyamperin EL2 nya, nyamperin initial breaknya, kemudian naik belum nyampe target, bahkan target TP1 aja belum di 3400. Biasanya kalau setup seperti ini PD ke target TP2 di 3800-an. Mudah-mudahan sih lancar ke sana ya. Jadi risk reward rasionya ini sangat bagus di Telkom. Potensi rewardnya lebih dari 1/3, malah 1 banding banyak ini. Lebih dari 1/3, bisa lebih dari 1/4 ini sih kalau ke target TP2 ya. Lanjut ada Tugu. Nah, ini saham yang masuk rekomendasi 30 Oktober juga sih. Strateginya beli di 1140 dan udah dapat barang. Jadi buat yang udah punya barang atau masih simpen dari yang kemarin-kemarin itu ya, di hold dulu selama nggak tutup di bawah 1110 masih aman. Mudah-mudahan sih lancar ke 1300-an. Lanjut ke saham yang di request di kolom komentar. Jadi kalau Bapak Ibu mau request saham favoritnya dibahas atau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, tulis aja di kolom komen di bawah. Saham requestan pertama AMMN. Ini adalah saham yang pernah masuk rekomendasi belinya waktu di awal-awal Oktober di area hijau-hijau ya, dan udah diajakin jualan waktu itu turun ke bawah 9675 sih, atau paling enggak waktu ke bawah 9450. Seingat saya sih waktu ke bawah 9675 diajakin jual. Jadi sempet ada yang nanya juga kemarin, bukan kemarin sih, waktu itu kalau misalnya pengen beli lagi di mana ya, belinya lagi di area hijau, stop lossnya tetap di bawah 8600. Cuman saya pilih wait and see gitu ya, maksudnya pilih nggak masuk lagi gitu.
karena ini mungkin sideways di 8600 sampai 1050. Tapi kalau misalnya masih simpen barang atau udah beli, ya stop lossnya tetap kalau tutup di bawah 8600, karena bagaimanapun order blocknya ini belum di breakdown gitu ya. Kalau tutup di bawah 8600 ya udah exit dulu aja nggak apa-apa. Itu sih. Mudah-mudahan menjawab. Yang kedua ada Pegas. Kira-kira sih ini Pegas dan Pegeo pertanyaannya adalah kalau dibeli dan disimpan 2 tahun bisa yang pertama aman atau enggak, yang kedua bisa profit atau enggak. Ini sih pertanyaan 1 juta dolar ya. Oke lah, kita coba bahas dari sudut pandang teknikal. Yang pertama, aman atau enggak. Kalau yang dimaksud aman atau enggak itu adalah kira-kira ini saham bisa masuk ke misalnya suspend atau enggak, atau bahkan pilot kayak Sril kemarin atau enggak, ya kemungkinannya kecil kalau ke sana ya. Kalau risiko market maksudnya harga turun tetap ada. Nah, oleh karena itu kita bahas di sisi teknikalnya dulu sekarang. Di sini strukturnya ini uptrend nih, si Pegas uptrend strukturnya. Pegas. Nah, strukturnya dia uptrend, bos terakhir masih breakout high valid ya. Kemudian turun ngambil area order block yang bawah, order block paling luris untuk dijadikan area entry. Kemudian sempat mantul. Nah, kalau pertanyaannya adalah beli Pegas sekarang aman atau enggak, dari sini, dari sudut pandang teknikal, dan ini kita lihat strukturnya karena masih uptrend, pertama jawabannya aman selama nggak turun dan tutup di bawah 1395. Jadi kalau turun dan tutup di bawah 1395, maksudnya aman itu adalah risikonya nggak terlalu besar gitu ya. Maksudnya ya itulah. Maksudnya ya selama nggak turun dan tutup di bawah 1395 bisa dibilang tanda kutip aman. Kalau turun dan tutup di bawah 1395 disarankan exit dulu. Berarti kalau belinya di sekarang di 1500-an ya cut loss berarti ya. Kenapa begitu? Karena strukturnya udah nggak uptrend lagi. Dari yang tadinya strukturnya uptrend, kalau turun ke bawah 1395 jadi nggak uptrend lagi, bisa jadi cenderung downtrend. Maka lebih baik exit dulu, terus cari area entry baru di bawah gitu ya. Kalau pertanyaan yang kedua, kalau dalam 2 tahun bisa kasih cuan atau enggak, saya nggak tahu jawabannya. Bisa jadi kalau misalnya ini selama nggak turun dan tutup di bawah 1395, bisa jadi dalam beberapa bulan naik misalnya, atau malah bikin post baru naik dan breakout dan tutup di atas 1700, jelas itu udah ada cuan kalau belinya di 1500 gitu ya. Jadi kurang lebih jawabannya gitu, mudah-mudahan menjawab. Dan kalau misalnya strateginya enaknya beli di berapa gitu, coba ngantri di 1465 supaya stop lossnya atau risikonya nggak terlalu besar ya. Kalau beli di 1465 paling nggak stop loss kalau tutup di bawah 1395 kan nggak terlalu besar daripada beli di 1500-an atau lebih atas. Kemudian saham kedua itu adalah Pegeo. Nah, Pegeo itu kemarin sempat ada strateginya juga, dibeli waktu di awal-awal Oktober gitu ya, dibeli, dan stop lossnya itu kalau turun dan tutup di bawah 1110. Tapi bagi yang sebelumnya itu sudah jualan waktu turun dan tutup di bawah 1180 ya aman. Buat yang masih ternyata masih punya barang, ya itu hari ini sinyal sell gitu ya. Karena kalau turun dan tutup di bawah 1110 ada kemungkinan atau ada peluang ngetes paling nggak 1065-1060 sih ya. Itu jadi bisa diincar di situ dulu area untuk area belinya, atau di 1050-an ya. Karena kalau beli di situ stop lossnya bisa lebih kecil, stop lossnya kalau tutup di bawah 990. Sebenarnya sih
waktu beli di sekitar mungkin di 11.50 atau 11.50 atau 11.45 itu stop lossnya juga kalau tutup di bawah 9.90, tapi kan jauh ya, jadi dipotong-potong dulu gitu, tutup di bawah 11.10, exit dulu, entry lagi di bawah, baru stop lossnya di bawah 9.90 gitu. Jadi pertanyaannya itu sama sih dengan yang Pegas tadi ya, apakah ini aman? Itu tadi selama nggak turun dan tutup di bawah 990, cenderung risikonya nggak terlalu besar lah. risikonya eh, Risikonya nggak terlalu besar, dan untuk lebih memperkecil risiko akan lebih lebih enak kalau belinya itu di 1050 mungkin, atau 1060, 1065 gitu ya. Jadi nggak terlalu gede kalau misalnya harus cut loss ketika harga turun dan tutup di bawah 990, daripada beli di harga 1100-an. Itu mungkin. Dan pertanyaan kedua, balik lagi, apakah dalam waktu 2 tahun bisa kasih cuan? Nggak tahu. Selama nggak tutup di bawah 990 ya, kalau dalam beberapa minggu, beberapa hari bahkan, atau beberapa bulan itu naik ke 1500 lagi, ya jelas itu udah cuan. Target TP2 nya di 1815 gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada Demas. Gambar saya di sini nih. Nah, si Demas ini strukturnya masih downtrend, turun, dan baru ada high valid, low validnya belum kebentuk. Kenapa begitu? Karena pullback terakhirnya ya, kalau misalnya kita industrinya pakai pullback terakhir itu di 168. Jadi 168 aja belum ditembus. Jadi belum ada setup juga di sini ya. Jadi saya cenderung wait and see kalau Demas. Paling nggak tungguin naik ke atas 168, baru retracement dimulai, low valid ada, trading range ada, dan setupnya juga kemungkinan besar sih ada juga gitu. Kalau sekarang lebih ke wait and see sih, itu ya Demas. Uh, Strukturnya masih downtrend juga soalnya. Dan kalau naik, kelihatan sih ini kemungkinan besar naiknya terbatas. Maksudnya itu di sini banyak sekali area-area yang sangat mungkin untuk jadi resisten ya. Di sini jelas ini 170-an, 177, 180 gitu ya. Itu jelas. Dan high validnya jelas. Itu jadi PR, harus di breakout supaya ada cok, supaya strukturnya enggak downtrend. Itu sih. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian yang terakhir requestannya ada Era. Nah, Era sebenarnya setupnya ini dari tahun lalu sih ya. Dan udah nyampe target TP2, turun lagi, terus ada setup baru yang kebentuk di sini. Kemudian naik. Nah, target selanjutnya itu ada di paling nggak di 500, target TP2 dari setup baru. Mudah-mudahan sih bisa ke 555 ya, target full cycle dari setup yang tahun lalu. Nah, cuman di sini kita lihat internalnya, strukturnya. Pullback terakhirnya itu kan di 422 tuh. Jadi area ini atau level ini dipantau. Kalau turun ke bawah 422, misalnya punya barang ya exit dulu sih nggak apa-apa ya. Apalagi tutup di bawah 422 gitu ya. Dan kalau misalnya minat banget beli Era terus beli di sekarang, ya tetap stop lossnya kalau tutup di bawah 422. Tuh, targetnya boleh nargetin di 500. Itu sih. Gitu ya. Kemudian lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Kamis 31 Oktober 2024. Saham pertama ada Akra. Hari ini saham-saham minyak naik ya. Hari ini Akra menguat 3,3%, kemudian tutup di 1395, dan higher lo juga candlenya. Kalau di zoom out, kebanyakan. Nah, setup di tahun lalu, ini ada nih setupnya. Oke, share lagi. Di sini ya? Mereng nih. Harusnya di sini. Nah, miring itu setup posisinya. Nah, setup di tahun lalu, kemudian
kemudian target yang udah disamperin baru yang jelas-jelas disamperin tuh baru target TP1. TP2 nya belum di 1880. Highestnya ini sementara tahun 2024 itu baru 1865. Jadi mudah-mudahan sih bisa ke target TP2 1880 ya. Nah, kemudian singkat cerita hari ini ada sinyal beli nih, ada sinyal beli karena hari ini mantul rebound. Sebenarnya area belinya di 1375 dan 1312, tapi mungkin kalau beli di 1375 dan stop loss di bawah 1255 itu terlalu jauh. Boleh pakai strategi ini, belinya ngantri di Akra, belinya ngantri di 1370 1375 boleh lah. Dan stop lossnya kalau di bawah 1255 kejauhan, ya udah stop lossnya kalau tutup di bawah 1325 aja ya. Dan targetnya di sekitar 1600-an dulu sih ya, target TP1 1620 1640 itu sih itu ya. Kemudian yang kedua ada CTRA. Nah, hari ini menguat CTRA-nya. Yang menarik di sini CTRA meskipun beberapa kali itu beberapa kali ada koreksi yang hitungannya hampir breakdown swing higher low sebelumnya, tapi enggak nih. Nah, ini waktu di awal Oktober dia turun masih swingnya masih higher low gitu ya, nggak bikin lower low. Nah, kemudian hari ini menguat 2,2%, tutup di 1340, bisa jadi sinyal belinya besok. CTRA strateginya boleh antri di 1335, silahkan bikin ordernya di situ, order belinya, dan stop lossnya di bawah 1290 ya, karena itu pullback terakhir dari si strukturnya ini, paling nggak internal di sini. Dan sebelumnya di bulan Juli itu ada setup, kemudian target full cycle-nya ya, target full cycle ada di 1470, mudah-mudahan bisa ke sana. Jadi TP-nya di 1470 gitu ya. Kemudian saham ketiga ada Medco yang hari ini juga menguat 4%, tutup di 1285. Ini juga ada sinyal beli nih. Sebenarnya sih kalau dari setup ini area belinya tadi di 1215, persis disamperin pakai buntut langsung kabur dia. Jadi ini buat yang misalnya tadi belum sempat order atau enggak kepantau mungkin, jadi boleh ngantri belinya di 1265. Stop lossnya cukup kalau tutup di bawah 1210 aja ya. Dan targetnya di 1515, target full cycle dari setup ini nih itu ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.